Halo Sobat Asyik, balik lagi ke Cooking Demo bareng Kaselia. Gimana Sobat Asyik kabarnya nih? Apakah masih semangat dalam pandemi-pandemi ini? Apakah masih stay PSBB? Ya kan? Oh iya, ini kan baru 17-an nih kemarin. Gimana? Apakah perayaan 17-annya di kalian rame atau masih kayak biasa aja? Karena sejujurnya kalau di sini sih kita kayak nggak ada apa-apa sayangnya, karena kita semua harus stay at home ya, walaupun ini di studio sih, tapi sebisa mungkin nggak kemana-mana kalau nggak penting gitu. Nah, hari ini seperti biasa aku di sini mau kasih resep-resep yang simple, sehat, enak, dan tentunya adalah low calorie dan diet friendly. Nah, mungkin udah bisa dibaca di judul juga ya. Hari ini kita mau bikin apa? Kita mau bikin pancake. Pancake kan emang identik dengan breakfast ya, dengan sarapan gitu. Jadi hari ini kita akan bikin dengan tema-temanya tuh yang sarapan-sarapan gitu. Topping-toppingnya juga nanti akan yang biasanya dimakan tuh pada saat sarapan gitu. Oke. Hari ini the star of the show adalah produk makiknya Ashitaki. Karena kita kemarin udah janjiin ya bahwa bulan ini cooking demonya akan tentang si makik ini. Ya mungkin Sobat Asyik udah pada penasaran juga kali ya. Karena kan memang kita sebenarnya ada 3 jenis produk ya. Sekarang ini ada 3 varian. Kemudian ada makik. Makiknya 2 varian, hari ini kita pakai yang coklat, dan latte-nya sekarang ada 3 varian. Nah, semuanya itu low kalori dan sehat-sehat dan enak banget, bikinnya juga gampang banget. Tapi hari ini kita akan bikin sedikit twist dari si makik ini, karena akan kita bikin pancake, dan pancake-nya juga akan kita beri sedikit twist. Jadi dia bukan pancake yang biasanya di stack begitu, kemudian dikasih maple syrup, bukan yang seperti itu, tapi lebih ke kayak crepe cake, lebih kayak pancake durian atau dadar gulung, mungkin lebih familiar gitu. Nah, selain si makik ini, aku show dulu kali ya. Di dalam makik ini nanti kita akan dapat ini bubuknya ya. Kemudian kita juga dapat minyaknya. Nah, hari ini kita nggak akan pakai minyaknya. Kembali ke kardus, kita hari ini akan pakai bubuknya aja. For your information, jadi makik ini adalah 150 kalori kalau bubuk plus minyaknya. Tapi kalau cuma bubuknya aja juga bisa dan juga tetap enak. Itu cuma 80 kalori aja. Gimana? Itu low kalori banget loh dibandingkan dengan cake-cake yang lain. Jadi kalau misalkan Sobat Asyik lagi sweet tooth, lagi pengen something sweet buat dessert maybe, bisa banget bikin aja si Ashitaki Make. Oke, aku akan keluarkan satu ya, karena kita akan pakai satu, sisanya kita akan simpan. There you go. Oke, kita kenalin bahan-bahannya dulu kali ya. Oke, jadi di sini untuk pancake-nya, selain si makik tadi, itu kita juga punya telur, kemudian ada air, ini ada tepung sagu, tapi kalau nggak ada tapioka pun nggak apa-apa. Kemudian ini ada granola dan yogurt dan pisang sebagai topping. Oh iya, ketinggalan, ada vanilla ekstrak untuk si pancake-nya supaya lebih wangi aja gitu. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita langsung mulai aja masaknya. Oke, kayaknya agak kurang jelas ya kalau misalkan aku ngomongnya pakai masker terus. Aku copot aja nggak apa-apa ya, supaya lebih enak dilihat pas ngomongnya, supaya lebih jelas ya. Aku akan save dulu di sini. Oke, kemudian kita juga akan pakai hand sanitizer. Hand sanitizer dulu supaya bersih ya.
Oke, tangan sekarang udah bersih ya. Terus kita akan langsung mulai aja ya. Pertama, di sini aku punya mangkuk ini aja. Aku punya mangkuk. Di mangkuk ini aku akan masukin si makiknya. Tadi aku udah bilang belum ya, ini makiknya coklat ya. Nih, kita hari ini akan pakai makik yang rasa coklat. Tapi sebenarnya makik itu ada 2 varian, yaitu coklat dan vanila. Ya, originalnya tuh vanila. Nah, latte dulu juga begitu. Latte dulu juga sering yang originalnya disangka matcha, tapi sebenarnya dia itu vanila ya. Kita ada varian matcha lagi. Sampai tetes terakhir. Next, kita punya tepung sagu di sini. Lagi-lagi kalau nggak punya tepung sagu, punyanya tepung tapioka juga nggak apa-apa. Kita akan ambil 2,5 sendok makan. Di sini aku pakai sendok takar, tapi kalau kalian mungkin nggak punya di rumah pakai sendok makan gitu juga nggak apa-apa. Iya nih, aku mau lihatin. Jadi kalau kita pakai sendok ukur, sendok takar, itu atasnya kita harus level begitu, supaya dia lebih akurat gitu ukurannya. 2,5 sendok makan. Aduh, ini agak serem ya. 1,5 sendok makan. Oke, jadi pakai the back of the knife di level. 2,5 sendok makan. It's okay kalau misalkan sobat asyik mungkin nanti mau recreate gitu, terus males nih misalkan nyatet-nyatetin resepnya, tenang, nanti kita akan taruh di description box below gitu. Next kita ambil telur dulu. Telur kita crack 1 ya. Crack 1. And then kita pakai vanilla extract supaya lebih wangi aja. Oke, sekarang kita akan pakai vanilla extract sedikit aja, 1/4 teaspoon atau 1/4 sendok teh. Tuh, segini aja. Cuma biar lebih wangi aja. Ya. Dan terakhir kita tambahin air. Air ini 8 sendok makan. Air 8 sendok makan. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. There you go. 8 sendok. Nah, setelah itu kita akan campur, kita akan whisk ya. Nah, ini emang sengaja kita bikin karena ini emang nanti akan seperti kulit gitu. Kita emang sengaja bikin di sini nggak terlalu manis. Tapi kalau sobat asyik ternyata lebih suka manis ya, bisa ditambahkan mungkin pemanis alami, stevia mungkin bisa, supaya dia tetap low kalori tapi tetap lebih manis. Ini kita akan whisk sampai dia merata. By the way, untuk kekentalannya adonan ini itu bisa beda-beda karena satu dari ukuran telur, kemudian 2 juga dari humidity ruangan atau kelembapannya.
Kalau lebih lembab atau mungkin telurnya lebih kecil mungkin akan lebih kental. Kalau telurnya lebih kecil mungkin akan lebih kental, kalau ruangannya lebih lembab mungkin akan lebih encer. Nggak apa-apa, itu nanti disesuaikan aja dengan jumlah air yang ditambahkan gitu. Oke, jadi nih konsistensinya adalah seperti ini ya. Jangan takut, nggak apa-apa kalau misalkan ada sedikit-sedikit yang kayak ada lumps atau gumpalan atau ada telur yang emang biasanya kalau putih telurnya kan agak susah gitu mau nyampur, nggak apa-apa, tenang. Karena kita setelah ini akan saring dia. Nah, jadi kita akan saring langsung di gelas ukur. Kalau misalkan nggak punya, then again nggak apa-apa. Cuman kalau kalian punya ini akan sangat handy karena nanti jadi akan lebih gampang pas kita akan nuangin pancake-nya untuk dimasak gitu. Sekarang kita akan saring. Oke, jadinya seperti ini. Tuh, dia di dalam gelas ukur, jadinya seperti itu. Konsistensinya seperti itu. Ya. Oke. Sekarang kita akan mulai masak pancake-nya. Oke, jadi pertama kita akan panasin dulu teflonnya. Ini pakai teflon sangat disarankan karena kita nggak mau pakai minyak, kita nggak mau add minyak lagi ke adonannya. Jadi teflon dipanasin. Oke, dan kita baru akan masukin si adonannya ini setelah dia panas. Oke, ini harusnya wajahnya udah panas, tapi buat sobat asyik yang beginner mungkin baru belajar masak dan ya memang karena kita resepnya semuanya yang simple-simple ya, kita akan kasih tips dan trik sedikit. Jadi untuk tahu wajahnya panas atau enggak jangan dipegang, melepuh ya. Jadi kita pakai air sedikit. Kalau udah ada bunyi itu berarti dia udah cukup panas ya. Ini akan agak sedikit atraksi, sedikit emang ada triknya ya, emang ini harus sedikit praktis, tapi once you get the hang of it gampang ya. So first kita akan tuang dulu. Kemudian kita ratakan, kita puter seperti itu. Nah, sampai seperti ini ya, nggak usah terlalu kering. Kita taruh dia di piring. Sini aku punya piring seperti itu. Nah, aku akan lanjutin masak adonannya sampai semuanya udah selesai dan udah agak dingin. Nanti akan aku taruh semuanya di sini. Kita akan tunggu dia sampai agak lebih dingin supaya kita bisa langsung masukin si topping-toppingnya. Halo, balik lagi. Jadi aku udah bikin tadi nih ada kurang lebih 8. Sebenarnya
dia tergantung dari tebal tipisnya sobat asyik nuang sih. Ini tadi aku dapat sekitar 8. Kita langsung bikin toppingnya aja kali ya. Jadi sambil nunggu ini agak dingin ya, karena ini bener-bener baru selesai dimasak tadi. Ini juga masih panas ya. Sambil nunggu kita bikin toppingnya dulu ya. Untuk topping simple aja, karena kita juga maunya kan dia tetap sehat, enak, tapi tetap juga gampang dibuat gitu, dari segi caranya dan segi bahannya juga gitu kan, mudah didapatkan. Nah, di sini aku punya pisang. Kita pakai satu aja. Oke, satunya kita taruh lagi di sini. Udah gini aja. Oke. Punya satu buah pisang, kita akan kita bagi dua, roughly bagi dua. Oke, yang ini juga kita akan bagi dua seperti ini. Kemudian kita akan potong dia jadi sedikit lebih kecil-kecil, karena ini nanti akan jadi topping di dalam si pancake-nya, karena dia akan nanti akan kita bungkus. Oh ya, di sini aku ada mangkok satu lagi. Kita akan taruh pisang yang sudah dipotong di sana. Mungkin kalau misalkan sobat asyik nanya, biasanya nih pertanyaan yang akan keluar gini, Kak, boleh nggak diganti buahnya sama ini, sama itu? Oh, silahkan banget. Silahkan ganti buahnya dengan apapun yang sobat asyik lagi ada di rumah aja. Karena kan ini kita bikin resepnya pokoknya simple aja gitu. Jadi pokoknya ada aja. Kalau bisa sih yang nyambung sih, mungkin kayak strawberry atau strawberry, blueberry, kiwi bisa. Pisang, atau kalau mau dikasih coklat juga bisa, coklat yang dark coklat tapi ya. Oke, ini pisangnya kita udah chop satu aja, mungkin kalau nanti kurang bisa ditambahin lagi, tapi sementara satu dulu. Kita akan mulai bungkus si pancake. Oke, jadi di sini aku udah punya pancake-nya. Ini tadi juga udah ada pisang yang dipotong. Kemudian kita juga ada ini yogurt dan granola. Ya, kita akan pakai toppingnya ini. Ini kita kasih aja deh biar gampang ambilnya ya. Oke, first kita akan ambil dulu si pancake-nya, satu helai ya, kita assemble seperti ini. Oke, kemudian kita akan ambil pisangnya. Ini sih sebenarnya terserah mau diisinya lebih banyak atau lebih sedikit, bebas banget ya. Sini aku isi sedikit aja. Kemudian ini benar-benar kayak sarapan ya. Kita kasih sekitar 1 sendok makan yogurt, nggak usah banyak karena takutnya nanti malah bleber kemana-mana. Dan ini ada granola. Granolanya supaya ada tekstur crunchy-nya, karena kan si banananya ini kan jadi supaya ada something to bite to, kemudian si yogurtnya supaya ada yang melty creamy gitu. Nah, granolanya supaya dia agak lebih crunchy ya. Terus kita akan langsung bungkus aja. Bungkusnya kalau sobat asyik pernah bikin lumpia, nah kayak gitu bungkusnya. Jadi ini
mesti agak hati-hati sih, karena kalau yang ini yang aku bikin hari ini emang agak tipis. Jadi there you go. Tuh, kurang lebih seperti ini ya. Sini aku punya tempat-tempat begini, apa ya, ini silikon gitu. Kita taruh aja gitu kali ya, biar lucu. Nah, ada. Aku sih biasanya ngikutin, jadi kan tadi pasti ada bagian-bagian yang mungkin lebih tebal atau lebih tipis gitu. Biasanya aku ke bagian yang tebalnya, bagian yang tebal, baru yang di situ aku kasih pisang. Lagi tambahin lagi yogurt. Kemudian tambahin lagi granola sedikit. Ini kebetulan granulanya ada kismisnya, mau tambahin kismisnya 1, boleh. Kemudian kita gulung, lipat sebelah kanan, lipat sebelah kiri, lipat sebelah kanan. Pastikan dia sebisa mungkin gak bocor ya. Lipat, lipat. Kalau sisa bakal masukin aja. Nah, jadi deh gitu. Tada, gampang banget kan sobat asyik. Nah, ini dia, udah jadi. Total ada sekitar 8 piece. Tada. Tapi kalau misalkan kalian bisa lebih tipis bikinnya atau lebih tebal, nanti akan pengaruh ke kuantitinya juga. Ini aku tadi ada sedikit garnish atasnya pakai almond dan cranberry. Ada yogurtnya lagi sedikit juga. Cuman kalau secara kalori sih harusnya nggak terlalu pengaruh. Ini kurang dari 60 kalori satunya. Wah, keren banget kan? Dan kalian makan satu ini itu pasti udah cukup filling, terutama untuk sarapan ya, karena biasanya kan orang sarapan emang biasanya makannya belum terlalu banyak sih gitu kan. Nah, jadi sekian dulu masak-masak kita hari ini. Kalau misalkan kalian recreate resep kita, jangan lupa tag ke Instagram @ashitaki.co.id atau bisa juga di Facebook kita juga Ashitaki. Terus kalau misalkan resep tadi seperti yang sudah aku bilang nanti akan ada di description box below. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Iya. Oke.